Terima kasih kepada Ibu Gembala dan juga terima kasih kepada pengurus di mana kami boleh melayani pelayanan sore hari ini. Tentunya sudah beberapa kali saya melayani di tempat ini, tetapi puji Tuhan, Tuhan selalu berkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan izinkan kami pelayanan di desa, di Karanganyar. Tidak seperti di kota di tempat ini, ya. Tentunya ramai, tetapi kalau di tempat kami sangat sepi. Tetapi kita semua boleh diberkati, dan tentunya ini menjadi satu berkat buat kita semua. Bagaimana Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa kita selalu dipelihara oleh Tuhan, baik di desa, baik di kota, baik dimanapun kita berada, Tuhan tetap memelihara kita. Oleh karena itu, sore hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu sudah menemukan, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca silih berganti di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Mari kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu. Mungkin yang sudah tua tidak apa-apa. Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kaum pria ayat yang ganjil, kaum wanita ayat yang genap. Oke? Kaum wanita atau laki-laki ayat yang ganjil, kaum perempuan atau wanita atau ibu-ibu atau remaja ayat yang genap. Kita akan mulai 1, 2, 3. Perempuan laki-laki perempuan ayat
luar biasa daripada Abraham ketika dia menjalani, ketika dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan dan akhirnya boleh diberkati. Tentunya ini menjadi sesuatu yang harus kita teladani. Bagaimana pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Di situ dikatakan bahwa perjalanan hidup Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan merupakan penggenapan akan janji Tuhan akan umatnya. Bagaimana perjalanan kehidupan kita? Kita boleh dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Itu tidak lepas juga dari pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Sama seperti Abraham yang telah diberkati oleh Tuhan, sehingga kita pun sama bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kalau saya tadi perhatikan, ketika saya datang di depan, di sini ada tumbuh-tumbuhan. Kira-kira tumbuh-tumbuhan ini bagus nggak, Bapak Ibu? Amin. Ini kan musim kemarau ya. Kalau di Wonogiri, kalau di Solo lebih panas lagi. Tetapi kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan di tempat ini, wih, subur. Artinya hidup. Apa tugas kita? Kalau saya kan anak petani ya. Bapak saya petani. Biasanya kalau sudah musim hujan, mereka menanam. Setelah mereka menanam, pasti dipupuk. Selain dipupuk, pasti dikasih dikasih air. Sama dengan tumbuh-tumbuhan ini. Tumbuh-tumbuhan ini paling tinggal kasih air sama ngasih pupuk. Begitu juga hidup kita. Tuhan sudah memelihara hidup kita. Tuhan sudah memberkati kita. Pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Kita sama seperti tumbuh-tumbuhan ini. Tinggal memberi air sama memberi pupuk. Amin. Artinya hidup kita tinggal bagaimana kita diberkati oleh Tuhan, kita boleh senantiasa melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita boleh berdoa, kita boleh memuji Tuhan, sehingga iman kita juga semakin dipupuk, semakin luar biasa, sama seperti pohon di depan ini. Lah tentunya Bapak Ibu, di dalam kehidupan orang percaya harus memahami bagaimana Tuhan memelihara kita. Bagaimana Tuhan memelihara kita? Yang pertama adalah memiliki ketaatan. Di dalam ayat yang pasal 13 ayat 1 sampai ayat 6 di situ dikatakan, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negev sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat Mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Ayat selanjutnya, artinya Abraham artinya bapak yang diagungkan, mulia. Diganti dengan kata Abraham di dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 4 sampai 5. Abraham artinya bapak banyak bangsa. Ini merupakan satu perubahan yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat, coba kita lihat di dalam pasal 17 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Di situ dikatakan, dari pilihanku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi Bapak Ibu, inilah janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita.
Ketaatan Abraham dapat dilihat dari pergilah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-12, ayat 1 sampai 4, di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemudian ayat yang keempat di situ dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kalau kita melihat dari ketaatan Abraham ini, bagaimana dia memanggil nama Tuhan, bagaimana dia pergi, dan ketika dia membuat mezbah Tuhan, kita harus melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Yang pertama, kita harus memiliki ketaatan. Amin. Taat itu susah atau gampang Bapak Ibu? Amin. Taat itu tidak mudah. Tetapi ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan ingin bekerja dalam hidup kita, tentunya ini menjadi satu berkat, satu perjalanan, sebuah keputusan kita. Ketika kita diminta Tuhan, ayo engkau melayani Tuhan, ayo beribadah kepada Tuhan, ayo berdoa sama Tuhan, ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Sama ketika saya tahun 2005 dipanggil Tuhan untuk melayani di desa di Malanggaten. Ketika saya lulus dari SPI tahun 2004, kemudian tahun 2005 saya diminta untuk melayani di Malanggaten. Dan itu satu pergumulan, satu perjalanan kehidupan sampai 19 tahun. Saya hanya bilang taat. Amin. Ketika banyak persoalan apapun, pelayanan, pekerjaan Tuhan, tetapi kalau Tuhan sudah memanggil kita, kita harus sungguh-sungguh, kita harus menyerahkan hidup kita dalam pelayanan Tuhan, sehingga hanya yang kita lakukan hanya taat apa yang Tuhan mau. Amin. Dan itu juga tidak mudah. Beda kalau mungkin Bapak Ibu di perumahan, mungkin Bapak Ibu beda di kota, mungkin budayanya berbeda. Tapi kalau kita lihat di yang namanya di pelayanan di desa, terikat dengan yang namanya budaya. Hampir sama dengan di kota, tetapi agak lebih rumit, artinya agak mengikat. Yang namanya hidup bermasyarakat tentunya tidak lepas yang namanya gotong royong. Dia ngomong ya atau tidak. Yang kedua, kalau di desa tidak lepas yang namanya jargon, artinya kalau ada orang nikah pasti di rumah dapat ulem atau undangan. Yang ketiga, kalau ada kematian pasti juga ada yang dapat namanya lelai. Dan itu mau tidak mau kita juga harus bisa hidup dengan mereka. Apa keuntungannya? Kalau kita masuk di garis-garis keras, orang-orang yang kuat, Islamnya yang kuat, ada satu jemaat atau dua jemaat, ketika kita kunjungan atau ketika dia meninggal kemudian kita datang, Pak Lurahnya, oh Pak Gayus ya, oh Pak Gayus ya, enak Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ketemu waktu, mungkin waktu layanan, mungkin waktu jagon, atau mungkin waktu gotong royong. Dan itu menjadi sesuatu panggilan Tuhan yang kadang-kadang juga menjadi sebuah berkat. Bukan hanya kita taat kepada Tuhan, tetapi kita juga taat di mana budaya kehidupan kita selama itu tidak bertentangan dengan Tuhan. Kenapa kita tidak bisa lakukan? Karena itu juga salah satu bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Amin. Dan itu juga menjadi berkat. Pak, ini ada singkong. Pak, ini ada saya panen pisang. Dan itu juga salah satu Tuhan memelihara. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ketika Abraham dipelihara oleh Tuhan, dan ketika dia menjadi bapak bagi orang, sebagai
dia taat kepada Tuhan, ketika dipanggil oleh Tuhan, dia taat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, syarat bagaimana Tuhan memelihara kita, mari kita sama-sama taat. Apapun yang terjadi dalam persoalan kehidupan kita, mari kita belajar taat. Beberapa hari ini saya diingatkan ketika saya, karena gereja saya samping kuburan, dekat kuburan, kemudian di samping saya ada apokat, saya tanam apokat dan itu berbuah. Dan ketika saya manjat apokat itu, di bawah itu ada 3 kuburan sama, saya kasih kucing biru semua, dan itu 3-tiganya anak saya. Dan ketika saya lihat anak saya yang 3 ini, itu membuat saya semangat. Saya melayani Tuhan, banyak perkara yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Ada orang tanya, Pak, anaknya berapa? Anak saya 3. Yang satu sekarang sudah SMA kelas 2, yang satu SD kelas 3, yang satu TKB. Tapi saya punya anak 7. Yang pertama ke kuburan di Wonogiri, yang kedua SMA kelas 2, yang ketiga ke kuburan, yang keempat mati dalam kandungan, yang kelima ke kuburan, yang keenam kelas 3, yang 7 bonus. Sekarang di kelas 3 kelas TKB. Dari perjalanan kehidupan, Tuhan memelihara hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, pekerjaan pelayanan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, kita bukan saatnya santai-santai, saatnya kita ogah-ogahan, tetapi di tengah tantangan kehidupan kita yang semakin sulit, kita dibutuhkan untuk taat. Kita bekerja juga butuh ketaatan. Amin. Kalau dulu seringkali kalau Sabtu libur gitu ya, tapi sekarang pekerjaan dituntut luar biasa. Absen sekarang dipersulit juga, izin juga sulit. Tetapi kita mau tidak mau, kita juga belajar untuk taat. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang kedua, syarat bagaimana Tuhan memelihara kita, yang kedua adalah memiliki kepribadian yang baik. Di dalam ayat yang ke-7 sampai 9 di situ dikatakan, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah selalu negeri ini untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ini menandakan Bapak Ibu bagaimana kita memiliki kepribadian yang baik. Yang pertama di situ kita lihat bagaimana Abraham tidak suka berkelahi. Dilihat di dalam ayat yang ke-7 di situ dikatakan, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Maka itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham ini tidak suka berkelahi, lebih baik dia mengalah. Kemudian Abraham suka damai. Dilihat di dalam ayat yang ke-8, bukankah kita ini kerabat, artinya kita ini saudara. Kemudian yang ketiga, dia suka mengalah. Kalau kamu ke kiri, maka kamu ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku tak ke kiri. Ini sesuatu yang luar biasa. Memiliki kepribadian yang baik, tentunya kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita memiliki kepribadian yang baik, itu juga jadi berkat. Coba kalau kita jaga toko Bapak Ibu, datang tak beri lihat aja. Kadang kita diruangi senyum, sabar, ya kan? Amin. Coba kalau mungkin yang bekerja di pabrik dan bekerja di toko
atau usaha apa. Kita itu butuh kesabaran, butuh artinya bisa mengasihi orang. Ini menjadi fondasi yang luar biasa. Kalau kita memiliki kepribadian yang baik, itu tidak lepas kalau kita itu mengasihi Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini menjadi fondasi yang penting membentuk sebuah karakter. Kalau kamu ke kiri, kamu ke kanan. Kalau saya ke kanan, kamu ke kiri. Ini kalau ini rukun luar biasa, Bapak Ibu. Kadang-kadang keluarga tidak rukun. Karena apa? Seringkali pengen menang sendiri. Tapi kalau kita boleh rukun, memiliki kepribadian, coba kalau orang tua punya anak, oh anakku kok suka ngalah ya. Seneng nggak Bapak Ibu? Seneng. Saya tuh punya anak yang nomor 2 ini lucu sekali. Dari mulai TK sampai kelas 3 SD, nggak pernah mau dikasih uang. Kalau dikasih uang selalu nggak mau. Tapi kalau dijajak ke bapaknya mau atau ibunya. Tapi kalau suruh pegang uang nggak mau. Paling setiap hari Sabtu, setiap hari Jumat itu hanya persembahan dari sekolah. Kenapa dia tidak mau uang ya? Saya juga heran. Uang buat apa katanya gitu? Sedangkan uang itu bisa buat jajan. Tapi sampai 3 tahun ini dari TK sampai SD kelas 3 sampai 4 tahun ini tidak mau dikasih uang. Kalau hanya tidak bawa uang persembahan, karena itu wajib bagi anak-anak yang setiap Jumat membawa persembahan. Tetapi bukan berarti dia baik. Mungkin tahu. Kalau anak saya yang nomor 3, kalau dia minta apa-apa, saya maaf ya, aku minta ini. Uang ayah habis tidak ya? Kita itu aja kita sudah senangnya minta ampun Bapak Ibu. Apalagi kalau kita hidup dalam kebersamaan, kita hidup dalam kerukunan, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi satu berkat. Kalau kita semua bisa mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, itu menjadi fondasi karakter kepribadian yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu maka berkatalah Abraham kepada Lot, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini adalah kerabat. Kerabat ini artinya saudara, keluarga. Dan ini menjadi sebuah kerukunan yang begitu luar biasa, memiliki kepribadian yang begitu luar biasa, memiliki kepribadian yang baik. Amin. Mari kita boleh saling mengasihi, mari kita boleh saling mengampuni. Dan ini menjadi satu berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Dan ini kadang sulit. Tetapi marilah kita katakan kita ini adalah kerabat, saudara. Dan ini menjadi satu hal yang luar biasa, menjadi kunci pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita memiliki kepribadian yang baik, maka kita akan menjadi berkat seperti apa yang dialami oleh Abraham. Ketika dia berserah kepada Tuhan, maka dia menjadi berkat yang luar biasa. Saya pelayanan di desa waktu itu 2005. Kemudian untuk menghibur keadaan, karena yang namanya perintisan, juga yang namanya kehidupan di masyarakat, kita juga beriman ada mujizat, pasti Tuhan juga pelihara. Tapi yang namanya kebutuhan hidup, mau tidak mau siapapun pasti juga menghadapi. Amin. Amin. Makanya penghiburan saya waktu itu, kami selalu doakan Jumat supaya bagaimana kalau persembahannya meningkat, pasti dibutuhkan ekonomi meningkat. Makanya kita berdoa supaya yang punya hutang, yang punya ekonomi, yang ini dan itu, kami berdoa Tuhan berkati, pulihkan ekonomi jemaat, pulihkan ekonomi jemaat. Puji Tuhan,
ekonomi, ada yang diterima di pegawai negeri, ada yang pasang AC, akhirnya jadi diberkati. Yang dulu suka, yang terikat dengan utang, pasti juga rohaninya juga terganggu, ke gerejanya juga terganggu. Ketika mulai ekonominya dipulihkan, gereja juga diberkati. Amin. Amin. Kemudian didoakan lagi. Kemudian penghiburan saya dengan istri hanya gini: pelayanan di desa berkat kota. Pelayanan di desa berkat kota. Pelayanan di desa berkat kota. Kemudian teman saya tanya, kok doamu kayak gitu Yus? Kayak orang mengejar materi? Enggak. Itu sebuah penghiburan. Dalam tantangan, kesulitan apapun, pelayanan, keuangan apapun, tetapi ketika imannya, ketika perkataannya, pelayanan di desa berkat kota, pelayanan di desa berkat kota. Dan akhirnya puji Tuhan, 19 tahun Tuhan berkati. Amin. Orang kota diberkati, orang desa pun juga diberkati. Memang pelayanan hamba Tuhan yang kota aja diberkati mungkin gitu ya. Ternyata desa pun juga diberkati. Tuhan, setelah 19 tahun saya berdoa pelayanan di desa berkat kota, sekarang Tuhan kasih satu tema lagi untuk dikerjakan 10 tahun atau 15 tahun. Kalau Tuhan 19 tahun Tuhan sudah bisa memberkati, baik secara ekonomi, baik ekonomi juga diberkati, ekonomi hamba Tuhan diberkati. Kemudian Tuhan kasih tema satu lagi, gereja di desa, jemaat kota. Amin. Kenapa ini menjadi satu berkat? Bapak Ibu kalau mungkin pernah di Solo tahu Mojosongo, ya mungkin nggak tahu kalau orang Madura ya. Tapi kalau orang Solo tahu Mojosongo dulu itu kardus. Orang membeli tanah di Mojosongo itu tanah berapa? Paling 100.000, paling 50.000. Sekarang tanah di Mojosongo itu bisa 3 juta, 4 juta dan menjadi sentral gereja luar biasa, perumahan yang begitu luar biasa, sampai keluarga Allah mau membangun kayak di Israel itu juga di Mojosongo ya. Dan itu juga menjadi awal desa jadi kota. Dan itu juga menjadi berkat yang begitu luar biasa. Makanya saya berdoa ke Pak Rahmat, walaupun desa siapa tahu perumahan masuk, mungkin pendatang masuk, sehingga gereja pun bisa diberkati, gereja di desa, jemaat kota. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan memelihara hidup kita, kita tidak boleh takut. Usaha kita harus kita selalu doakan, keluarga kita harus selalu kita doakan, hidup kita selalu kita doakan, anak cucu kita harus kita doakan, supaya mereka juga memiliki kepribadian yang baik, tidak menyusahkan kita, tetapi memberkati kita. Amin. Dia tidak terikat dengan narkoba, mereka tidak terikat dengan pergaulan bebas, tetapi mereka melayani Tuhan, mereka taat, mereka mau melanjutkan usaha kita, mereka mau melanjutkan jerih payah kita, dan itu menjadi berkat buat kita, dan itu menjadi kebanggaan hidup kita. Amin. Kita harus semangat. Kepribadian kita kepada Tuhan, jerih lelah kita kepada Tuhan, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak kesusahan, tetapi kita tidak tahu di balik berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, anak cucu kita akan diberkati Tuhan, keluarga kita akan diberkati Tuhan, usaha kita bisa diberkati Tuhan. Kalau Tuhan bisa memberkati kita, usaha kita walaupun sekarang sulit, tetapi masih bisa berjalan. Maaf kalau saya mungkin kalau di desa saya selalu saya berdoa, karena juga maaf banyak juga yang utang bisa nyicil di bank melalui ambil modal di bank, kemudian buat usaha, kemudian bisa kalau orang Jawa nyetori istilahnya bayar ke bank, dan itu bisa lunas, sampai bisa lunas, itu juga berkat loh Bapak Ibu. Amin. Ada orang juga ambil motor, kemudian nyicil setiap bulan, bisa bayarin setiap bulan, itu juga berkat Tuhan. Aku ambil perumahan, aku nggak bisa cash, tapi aku kredit, setiap bulan aku bisa bayar, itu juga berkat. Itu satu pergumulan loh, kayaknya biasa. Tetapi kalau kita bisa berjalan, usaha kita bisa berjalan, apalagi walaupun sulit tapi bisa berjalan, itu juga tidak lepas kasih
kasih Tuhan, karakter hidup kita, kepribadian kita. Yang mungkin kalau kita melayani sekarang diubah, yang dulu cuek sekarang yo mau Pak. Kualitas pelayanan kita tingkatkan, pemasaran kita tingkatkan, apa yang kurang kita tingkatkan. Itu juga menjadi berkat. Kayaknya sepele, tetapi itu berguna. Pelayanan apa yang kita kurang kerjakan. Mungkin ramah tamahnya, mungkin kita kalau jualin, itu pasti nggak mungkin beli. Gayanya aja dia pegang-pegang. Ya jangan. Siapa tahu yang kurang kayak gini malah yang beli, ya kan? Jadi Bapak Ibu kita harus bersyukur. Oleh karena itu yang ketiga yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, mari kita memiliki cara pandang yang benar. Di dalam ayat 10 sampai ayat 18, bagaimana Lot hanya melihat lembah yang berlimpah air, tetapi Allah melihat penduduk Sodom yang sangat jahat dan berdosa. Kegagalan Lot untuk melihat dan menentang kejahatan. Lot lebih mengasihi keuntungan pribadi daripada membenci kejahatan. Harusnya dia tetap memisahkan diri dari kehidupan yang jahat. Orang tua harus hati-hati di dalam mendidik anak mereka supaya mereka jangan rusak secara rohani seperti keluarga daripada Lot. Artinya Bapak Ibu memiliki cara pandang yang benar. Abraham walaupun Lot memilih sesuatu yang wah ini bagus, tetapi ternyata tempat yang diberkati oleh Tuhan adalah Abraham. Amin. Amin. Sama ketika di Malanggaten ya, saya cerita ada pelayanan kesaksian ya. Waktu di Malanggaten, Ibu Mary pernah tanya, Yus kamu bisanya apa? Kalau di desa, maaf ya, uang itu sulit. Karena memang jemaatnya memang desa. Kamu bisanya apa? Pelihara kambing atau pelihara sapi atau kamu sewa sawah? Kemudian waktu saya waktu itu pelihara kambing, kenapa? Kalau saya butuh uang mungkin 100.000, 200.000, kambing itu kan mudah dijual. Amin. Dan itu bisa mudah dikerjakan. Kalau kebutuhan uang, kebutuhan sedikit-sedikit, kalau sapi kan sulit, tapi kalau kambingnya mudah. Kalau cari mungkin 500, 300 kan mudah dijual untuk bayar SPP anak atau apa kan. Suatu saat istri saya hamil. Ketika saya pergi-pergi, seringkali dia kalau dia cari rumput, kasihan kan hamil kan. Ya udah dijual aja, besok beli lagi. Akhirnya Bu Mary tanya, coba kamu cari sawah. Dan akhirnya di Malanggaten sampai ada 2 patok dan sekarang menjadi tanah yayasan 2 patok. Yang pertama 3.300, yang kedua 2.900. Artinya Bapak Ibu yang dulu pelayanan dianggap kering, yang dulu tidak bertumbuh, tetapi ternyata kalau Tuhan memberkati, pasti juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Sama. Seringkali kita memandang suatu tempat, kita seringkali memandang sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita memiliki cara pandang yang benar, pasti Tuhan juga akan memberkati kita. Dimanapun kehidupan kita, pasti Tuhan juga akan memberkati kita. Jeripayamu tidak sia-sia. Bapak Ibu, tahun 2021 istri saya itu hanya cari di Google bangunan rumah, kemudian ditempel di kalender GPAP di Sidodo yang ada gambar-gambar foto-foto itu, selalu ditaruh di dapur, di pintu dapur di atas kulkas. 3 tahun itu dipasang dan selalu didoakan, kapan ya kita punya rumah. Bukan berarti kita harus punya rumah, enggak. Artinya kalau orang tua ya maaf ya, kita itu dituntut selalu ditanya, kapan di rumah kan gitu, ya kan? Kalau saya selalu jawab, enggak usah mikirin bro, saya ini hamba Tuhan, urusannya dengan Tuhan. Tapi
sederhana, mohon maaf ya. Siapa sih yang enggak pengen anaknya mungkin ya sebenarnya bukan ukuran kayak gitu. Tetapi orang tua kan enggak salah dan seperti itu kan. Kapan kali kamu punya rumah? Ya kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya waktu saat itu didoakan, dan istri saya selalu tulis terrealisasi tahun 2021. Tetapi Tuhan juga memberkati luar biasa di tahun 2021. Waktu itu corona, kami bisa bangun rumah walaupun kecil. Amin. Amin. Artinya cara pandang yang benar akan menjadi berkat yang benar dalam hidup kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Apa yang dipandang rendah oleh manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perjalanan hidup kita dipelihara oleh Tuhan, itu tidak lepas dari berkat Tuhan. Makanya saya sama istri, walaupun kita pelayanan di desa, kita punya anak-anak kita melayani di sini. Kita bisa hidup karena juga pelayanan di sini. Kita punya rumah, punya mobil, itu juga berkat karena pelayanan di sini. Cara pandang yang benar akan menjadi berkat dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan selalu tolong. Mari kita tetap terus bagaimana Tuhan selalu memelihara hidup kita. Marilah kita taat kepada Tuhan. Yang kedua, marilah kita memiliki kepribadian yang baik. Yang ketiga, milikilah cara pandang yang benar dalam hidup kita. Apapun pergumulan kita, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Saya tutup di dalam satu kesaksian. Ada teman saya 14 tahun, dia tidak punya anak. Kemudian dia anaknya sampai kelas 4 SD. Ketika dia mengalami kesulitan, suatu saat, Pak Gayus, saya mau main ke rumah Bapak. Istri saya tanya, teman kita mau main, kok tumben? Istilahnya tidak biasanya dia main kan? Ketika dia main, dia bercerita, saya punya kesulitan mau sewa rumah, saya kurang 3 juta. Kemudian saya bilang, kamu punya tabungan dari 3 juta punya. Kemudian saya bilang, udah dikasih 4 juta, karena kalau 3 juta nanti 1 juta buat operasional untuk beli apa yang lain, karena dia berjanji nanti tak kembali. Sebelum dia pulang, istri saya bilang, tak doakan perut istrimu dulu, sini sama mertua saya juga. Kemudian dipegang perut itu dan didoakan. Lihat 1 tahun, karena dia juga nggak pernah nyicil, dia juga nggak pernah ngomong. Ya maaf ya, ini juga bukan berarti ngutangin atau bagaimana. Tapi kemudian saya tak mau ke rumahnya, mau tanya, kapan katanya kamu mau jadi nyicil kok nggak nyicil? Saya kan bilang gitu. Karena mau kembalikan kok nggak kembalikan. Saya lihat istrinya sudah hampir 9 bulan. Akhirnya saya mau apa mas? Enggak, akhirnya jadi pikiran kan. Ya akhirnya di situ saya luluh. Yang tadi di rumah mau semangat, kamu kok nggak nyicil-nyicil. Lihat istrinya hamil, saya jadi luluh, diem saya. Dan sampai sekarang pun dia tidak mengembalikan sampai anaknya besar. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita tidak tahu. Tetapi marilah kita tetap mengasihi, marilah kita tetap mengampuni, dan marilah kita tetap memberkati. Amin. Mari kita berdoa dan mari kita mengucap syukur. Allah yang begitu baik dalam hidup kami, Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami, Tuhan. Apapun yang terjadi, persoalan hidup kami apapun, tetapi kami tahu bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kami. Berkat-Mu selalu baru atas hidup kami, Bapa. Oleh karena itu, Bapa, kami tetap bersyukur. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami mau tetap semangat, kami mau tetap bergairah di dalam hidup kami. Karena Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang melindungi hidup kami, Tuhan yang memakai kami. Segala kuasa iblis, kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan hati kami, yang membuat luka di dalam hidup kami, yang mau membuat cara pandang kami yang salah, kami mau kembalikan di dalam nama Yesus, bahwa Engkau yang punya hidup kami. Jerih payahmu tidak sia-sia. Kata ini mengingatkan apapun masalah hidup kami, apapun kekecewaan, beban hidup kami, apapun kesulitan hidup kami,
Tetapi ketika kami mendengar firman, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah yang membalut, inilah yang menyembuhkan, inilah yang memberi harapan, inilah yang harus kami lihat secara rohani dalam hidup kami. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi ada satu berkat yang luar biasa yang selalu menghibur, yang memberikan semangat, yang memberikan gairah yang baru, bahwa pemeliharaanmu Tuhan tidak pernah berhenti. Seringkali kami memiliki cara pandang yang beda, tetapi satu hal yang Tuhan ingatkan dalam hidup kami, sesusah-susahnya hidup kami, jerih payahmu tidak sia-sia. Kami punya keluarga, kami punya pekerjaan. Kalau ada yang melanjutkan generasi demi generasi, keluarga yang taat, keluarga yang mengasihi, penghiburanmu yang dalam malam hari ini, satu kata yang luar biasa, jerih payahmu tidak sia-sia. Terima kasih Bapak, sore hari ini mengingatkan kami, dan ini menjadi rema malam hari ini. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang membalut, Tuhan yang memberkati. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan persiapkan untuk perjamuan kudus. Untuk petugas untuk maju ke depan, kita akan siapkan hati kita untuk memimpin pujian untuk menyanyikan lagu.
siapkan hati kita untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kita akan makan dan minum pada sore hari ini, mari kita akan merenungkan, mari kita akan tunduk kepala, mari kita akan berdoa secara pribadi untuk datang kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Apa yang tersulit di hati kita, mungkin ketakutan, kekhawatiran, ataupun apapun dalam diri kita, mari kita minta ampun sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus pada sore hari ini. Sikara kalama sanda, sikire hikire hikara kalama sanda, hikire hikire hikara sikara kalama sanda. Balut hati kami Tuhan, berikan semangat yang baru atas hidup kami. Berkati rumah tangga kami semua, berkati usaha kami semua, berkati pekerjaan kami semua, berkati apa yang menjadi pergumulan hidup kami semua, terutama kesehatan kami semua Tuhan. Dan terlebih hati kami, Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang menguduskan. Sikiri sikara sikiri hikiri hikara kalama sanda, hikara rapa sikiri hikiri hikara kalama sanda. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Mari kita mengangkat tubuh Tuhan lebih kepala. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 2-3-4 dikatakan, sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan? Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan kita, dan mari kita angkat di sebelah kanan kita. Dalam kuasa darah Tuhan menyucikan hati kita, menyembuhkan segala sakit penyakit dalam hidup kita, memberikan kekuatan, memberikan berkat dalam kehidupan kita. Kita yang telah berdosa telah diampuni oleh kuasa darah Yesus Kristus, dimeteraikan, dikuduskan, segala berkat-berkat dilimpahkan, segala mujizat kuasa Tuhan, segala kuasa iblis dikalahkan oleh nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darahnya. Hikara sekiri, hikara hikiri, sekiri, hikara kalama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya bahwa ini adalah laman daripada darah Tuhan. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, mari kita akan berdoa. Masing-masing mengucap syukur sore hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan apa yang menjadi pokok doa kita pada sore hari ini. Dalam mujizat dan kuasa Tuhan memberkati kita. Mujizat boleh dilimpahkan dalam hidup kita, boleh diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam usaha, diberkati teman hidup, diberkati anak, diberkati apapun yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Mujizat boleh terjadi atas hidup kami, terlebih kesehatan, kekuatan, berkat-berkat rohani melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
jamah hati kami, jamah hidup kami, kuatkan hidup kami, berikan semangat yang baru, berkat yang baru atas hidup kami, karena kami percaya Tuhan selalu memelihara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, jeripayah-Mu tidak sia-sia. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih kepada hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai pelayanan Bapak dan keluarga. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa disiapkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur punya Allah Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Dan kami selalu bergantung padamu ya Tuhan, karena hidup kami separuhnya di dalam Engkau. Sekali kami yang memberikan persembahan ya Bapa, Tuhan kuduskan setiap persembahan ini, dan kami percaya biar persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biar setiap kami memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh dengan sukacita yang dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Kemudian dari Minggu ada sekolah Minggu jam 9 tepat. Dan kembali lagi kita berjumpa kembali di tempat ini untuk beribadah bersama-sama jam 5 sore. Diharapkan semua jemaat datang tidak terlambat. Oke? Amin. Sebelum mengakhiri ibadah pada sore hari ini, kita akan dengarkan kesaksian dari ibu ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo, selamat malam. Saya akan sedikit lagi genap. Kalau bisa hari ini 2 kesaksian atau 3
3. Boleh apa enggak saudara? Boleh. Gak apa-apa ya, dua aja. Yang satunya ditunda. Saya ada kena lagi diganggu roh halus. Kapannya saya pindah di rumah sana 13 hari diganggu. Sampai paha saya dikepok-kepok. Hari ini puji Tuhan saya sembuh total. Waktu 17-an saya ikut lomba, saya tidak bisa ngene apapun karena ini berat, karena pekat kepercayaan saudara. Saya tidak bisa ngene apa-apa dari 17-an karena ini berat sekali untuk melangkah. Tapi kepura Tuhan saya sudah sembuh. Yang 13 hari ini yang saya pindah ke sana. Hari ini saya diganggu lagi, hari ini Jumat kemarin. Pintu yang paling depan saudara. Ganggu saya siang-siang bolong ini. Secara logika tidak mungkin toh. Rumah itu udah angker, rumah itu terak sudah ada angker, tidak peteng. Saya kaget waktu saya mau jahit datang takon, memang 1 minggu sekali saya bersihkan, saya preteli buka, dicuci gitu saudara. Saya siang-siang bolong jam 12, Pak Bijan lagi tidur di lentak luar itu. Saya tidak bangun dia, kalau dibangun saya dimarahin, dia suka pemarah. Setelah itu suami saya Tuhan, kenapa saya dadar pintu itu pertama kali ya saudara, besar pintu saya berat. Secara logika tidak mungkin. Kalau bukan iblis yang buka pintu gitu. Saya Tuhan ada apa nih? Saya pertamanya ditutup. Saya kan mau jahit, mata saya kan kurang padang ya kalau mau jalan jarum gitu loh. Saya buka dua-duanya, tak bunyi. Saya buka tak bunyi. Itu saya jalani. Dapat 5 menit ya dari jam 12 Jumat kemarin, kan Jumat manis kemarin. Buka pintu itu terus yang satu ditutup. Seret gitu suara bunyi, gerbak gitu loh. Pak Wijaya tak dengar apa-apa. Tetap tak lihat lagi, tak kira ya anak-anak yang mainnya pintu itu dibuka. Ternyata tidak ada siapa-siapa, tetangga tutup gitu. Yang di depan gitu sana buka baru tidak ke sini ke rumah saya. Duduk lagi saya saudara, tapi saya merinding. Waktu saya nganu pintu depan itu berat sekali saudara, muka manusia tidak mungkin bisa nganu itu karena setan. Saya duduk lagi, jahit lagi. Saya buka pintu lagi lebar-lebar. Yang satu cuma yang sebelah kanan ini yang dibikin main. Rupanya setan ini mau main-main sama Bu Iin ya. Tapi Bu Iin nggak takut sama setan. Terus saya doa, ini yang tunggannya yang di belakang yang ganggu saya, yang tentang ganggu belakang pintu yang belakang ke belakang itu ke bagian dapur saya juga diganggu. Saya juga pernah dikepok-kepok sampai 3 kali sini sakit luar biasa. Tapi kemurahan Tuhan hari ini saya sembuh karena ini berkat anugerah Tuhan. Ini yang pintu ini saudara 2 kali. Saya jalan lagi. Jadi tumpangi tangan pintu ini. Siapa sih orang ini yang cengel gitu loh, kata orang muda suka mengganggu-ganggu pintu saya. Katanya tidak ada apa-apa, tapi mulut saya merinding saudara. Cocok itu bunyi, cocok gitu. Biasanya kalau orang tuanya bilang kalau ada setan kalau berbunyi gitu biasanya ada gitu loh. Tapi saya tidak padam sama pengaruh ini loh. Sama saya tidak mau padam saudara. Cuma diganggu kok gitu loh saya. Aneh saya. Akhirnya saya ambil apa? Ambil minyak. Sampai 3 kalinya sampai 1:30 saya diganggu saya dari jam 12 diganggu terus. Sampai 3 kali saya di jam 1:30 saya ambil minyak urapan yang dikasih bunding yang dari Mesir. Saya bawa lagi terus. Saya doakin ya. Saya tumpangin, tidak tahu orang sana karena semua Islam semua, cuma Kristennya saya saudara. Yang buat cuma 1 orang saya di sana. Saya ambil, saya buka yang dikasih bunding tumpang ke tangan saya, pintu yang dibuka kubrik gitu ya saudara. Dalam nama Tuhan Yesus iblis keluar. Jangan ganggu bunyi lagi repot binu jadi bantar sekron gitu ya. Terus tumpangi tangan, tumpangi airnya. Saya buka lagi pintu itu, darah posisi tutup saya ditumpangi tangan pintu itu saudara. Dikasih minyak urapannya bulim-bulim. Akhirnya apa saya buka lagi pintu, saya duduk manis lagi. Akhirnya apa? Tidak ada apa-apa. Sampai sekarang tidak diganggu. Wah, berkat kemurahan Tuhan. Ini kesaksian pertama ya. Yang kedua anak saya lagi KKM di mana? Di Lumajang. 1 bulan setengah. Tidak apa-apa ya 2 kali ya. Tidak apa-apa saudara ya. 3 kalinya besok-besok aja. Sebenarnya hari ini saya dapat pertolongan Tuhan 3 kali. Akhirnya yang anak saya yang ada di Lumajang itu 1 bulan setengah KKM. Lagi dia sakit di sana. Untungnya tidak kurus. Barusan digigit jaring ibu anak saya yang cewek. Terus, Pan, kenapa kamu kok batuk-batuk berkelekal? Saya bilang. Dia tak cepat bilang. Kalau ada sakit sudah bilang sama saya, saudara. Kenapa, Pan? Tapi kamu gemuk. Tapi kamu batuan. Saya bilang ya. Saya sakit, Ma. Kamu kok tak telepon Mama? Coba ditelepon, Mama bantu doa dari sini. Tak mungkin Mama ke Lumajang. Karena jaga papa yang stroke. Saya bilang, enggak, Ma. Mama soalnya kepikiran kalau Pani lagi sakit gitu ya. Saya akan doakan.
kamu sudah ke dokter, sudah nak. Obatnya satu resep sudah hampir habis. Ayo mama doakin. Mama kamu doa-doa. Saya doakin. Malam doa terus itu guru. Malam doa orang-orang semua sama kan dijadikan satu dengan keluarga saya. Didoakan. Tuhan, hari ini anakku sakit, mari selesai KKM di Lumajang ya. Mungkin dia kecapean, tak gimana, tak tahu saya. Dia, tapi sudah berapa hari, 3 hari mungkin setelah dia pulang ke rumah saya dapat 3 hari, Selasa ke Selasa dia pulang 3 hari dapat di rumah saya tumpangi tangan saya doakan. Tuhan, malam ini ampuni anak saya lagi sakit dari Lumajang sudah 1,5 bulan, sudah obatnya dari dokter sudah hampir habis, sudah ditunjuk sama saya saudara. Saya doakin anak-anak, nak kamu yakin ya doa, yakin kamu punya ada Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Aku bilang, ayo doa, didoakan sama saya. Sembuh saudara, dalam nama Tuhan Yesus anak ini sembuh, ampuni segala dosa-dosanya Tuhan, sembuh-sembuhan saudara. Semua susah Tuhan terjadi sama anak saya sembuh, bebas pulang hari ini, hari Selasa kemarin pulang tidak batuk-batuk lagi. Terima kasih, beri kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Amin. Semangat ya hari. Dengan kesaksian ibu ini setiap minggu buat kita waktu lebih semangat dan lebih percaya lagi bergantung pada Tuhan. Amin. Jangan cuma-cuma tidak apa-apa saksi. Ibadah doa ibadah penutup dipersilakan kepada ibu mulai. Baik, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, perjamuan dan juga dengan kesaksian yang demikian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk amalnya Bapak Pendeta Gayus. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanannya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan lakukan, kita muliakan Tuhan kita. Haleluya. Oh,
Berikan kekuatan kepada umat-Mu di tempat ini untuk lebih teguh di dalam iman percaya kepadamu. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberkati usaha jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberkati keluarga umat-Mu di tempat ini. Biarlah sepanjang minggu ke depan kami boleh menerima berkat-berkat yang baru dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk umat-Mu yang tidak bisa hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Tangan-Mu yang penuh dengan kuasa menjamah hidup mereka, memberkati dan menguatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami memberkati gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah gereja-Mu bangkit dan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan supaya menjadi hamba-hamba-Mu yang setia di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Gayus yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran-Mu di tempat ini. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hamba-Mu tiba di tempat ini. Tuhan juga memberkati perjalanannya pulang nanti malam. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita arahkan tangan kita kepada Tuhan, arahkan hati kita kepada Bapa kita. Kita akan terima berkat dari Bapa kita sumber segala berkat, haleluya. Ditolongnya Engkau pada waktu kesesakan, dibuatnya kakimu kuat untuk melangkah di dalam rencananya. Diteranginya mata hati dan pikiranmu, dibuatnya matamu melihat keajaibannya. Dicurahkannya damai sejahtera di dalam hati dan pikiranmu. Dilindunginya engkau kemanapun engkau melangkah, dan dibuatnya berhasil apa yang engkau kerjakan. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.